Hai semua, apa kabar? Senang sekali bisa kembali menjumpai teman-teman dan kembali lagi di channel Nita Nailcraft. Kali ini saya bakal ajak teman-teman untuk membuat coaster crochet atau bisa juga disebut dengan tatakan gelas. Bisa juga kita pakai untuk alas vas bunga ya. Dan bisa juga kita menyebut ini sebagai aplikasi rajut. Jadi nantinya ini bisa kita padukan dengan kreasi lain atau project lain seperti dompet atau mungkin juga tas. Nah, alat dan bahan yang kita butuhkan tentu saja kita membutuhkan benang rajut. Benang rajut di sini saya menggunakan benang polyester merek Polylestari. Teman-teman bisa menggunakan benang apapun yang ada di rumah, bisa benang katun, bisa juga benang polyester, kemudian bisa juga menggunakan benang nilon tergantung proyek yang dibuat akan digunakan untuk apa. Kemudian karena saya menggunakan benang Polylestari, saya menggunakan hakpen berukuran 4/0 yang ini. Lalu jangan lupa juga dengan korek api untuk memutus benang. Nah, seperti apa tutorialnya kita bakal ikuti sama-sama, tapi sebelum itu saya ingatkan teman-teman jangan lupa untuk subscribe, kemudian like, dan boleh juga komen ya. Boleh juga share di semua media sosial yang teman-teman miliki, siapa tahu bisa bermanfaat untuk teman yang membutuhkan. Nah, kita ikuti sama-sama yuk tutorialnya seperti apa. Yang pertama, kita membuat chain sebanyak 6. Jadi, sebelum chain kita buat simpul terlebih dahulu seperti ini. Kemudian buat rantai atau chain sebanyak 6. 1 2 3 4 5 6. Setelah itu buat slip stitch di rantai yang pertama di sebelah sini. Jadi kita buat slip stitch. Nah, ini akan membentuk seperti lingkaran seperti ini. Lalu kita buat rantai 3 atau chain 3. 1 2 3. Setelah itu kita membuat double crochet sebanyak 19 kali. Jadi kait benang, masukkan di lubang, kemudian kait lagi, kait benang keluarkan di 2 loop yang ada di depan. Kait lagi, keluarkan di 2 loop tersisa. Buat seperti ini terus sebanyak 19 double crochet. Delapan belas, dan ini kurang satu lagi 19. Setelah itu kita slip stitch di chain yang ketiga atau di rantai yang ketiga yang tadi di awal kita buat di sini. Slip stitch. Setelah itu kita buat chain 3 atau rantai 3. Jika sudah, kita buat double crochet di stitch sebelahnya. Di sebelah sini. Jadi di sebelah sini kita buat double crochet. Lalu kita buat rantai 2 atau chain 2, lalu buat double crochet di sebelahnya lagi ya. Jadi di stitch sebelah sini 2 kali, di sebelahnya lagi tanpa membuat chain terlebih dahulu ya. Setelah itu baru kita buat chain 2 lagi. 1 2. Setelah itu nanti di sebelahnya ini kita buat lagi double crochet di stitch sebelahnya di sini. 2 double crochet ya.
di 2 stitch sebelahnya. Jadi ini satu, nanti kita buat lagi di sebelah sini. Di sini. Lalu buat lagi chain 2 atau rantai 2. Nah, jadi polanya double crochet 2 kali ya di 2 stitch. Kemudian chain 2, double crochet lagi di 2 stitch berikutnya. Lalu chain 2 lagi, begitu seterusnya sampai di ujung sini. Jadi total double crochet 22 ini ada 10 kelompok ya. Jadi ini kita buat lagi double crochet di sebelahnya, di 2 stitch sebelahnya ya. Lalu buat chain 2, buat lagi double crochet di sebelahnya 2 kali. Setelah itu buat lagi chain 2. Begitu seterusnya sampai di ujung sini, sehingga total kelompok 2DC 2DC ini jumlahnya nanti ada 10. Nah, ini tinggal sedikit lagi, satu kelompok lagi, jadi 2DC lagi kita buat. Kemudian satu lagi. Nah, jangan lupa ini sudah ada di ujung. Jangan lupa kita harus mengakhirinya dengan 2 chain. 1, 2, kemudian slip stitch lagi di chain yang ketiga yang awal kita buat tadi di sini. Di sebelah sini ya. Mungkin ada yang masih bingung chain yang ketiga yang mana, jadi kita slip stitch di sini. Sudah, ini ada 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sekarang berikutnya kita buat lagi double crochet berikutnya, tapi sebelum itu kita buat terlebih dahulu chain 3, kemudian double crochet di 2 chain space atau di jarak 2 rantai ini di sini, di tengah-tengah ini, kita buat 2 double crochet. 1, 2, kemudian buat lagi 2 rantai, 1, 2, lalu buat lagi 2 double crochet di lubang yang sama atau di tempat yang sama. 1, 2. Jadi dalam satu lubang ini terdapat 2 double crochet, kemudian chain 2, lalu 2 double crochet lagi. Begitu seterusnya kita isi di setiap chain space ini. Jadi di setiap di sini ini ya, kemudian ini seterusnya itu kita isi dengan double crochet 2, chain 2, kemudian double crochet lagi 2. Kita lanjutkan. Nah, ini jadi lakukan seperti ini terus sampai di ujung chain di sini. Jadi total yang kita miliki nanti juga ada 10 kelompok double crochet ini ya. Ini kita sudah sampai di chain space yang paling terakhir ya. Jadi masih dengan cara yang sama, kita buat 2 double crochet. Lalu 2 chain. Lalu untuk yang terakhir di sini, karena tadi sudah ada chain 3 ya, sudah ada rantai 3, kita hanya perlu membuat 1 double crochet lagi. Di sini. Kenapa? Karena chain 3 ini kita anggap sebagai double crochet. Jadi kita slip stitch lagi
di chain yang ketiga. Jika sudah, setiap baris seperti biasa kita mengawalinya dengan chain 3 atau rantai 3. 2, 3. Lalu kita buat slip stitch di chain space, di 2 chain space di sini. Kita buat slip stitch. Kemudian double crochet ini kita hitung sebagai maksud saya chain 3 ini yang tadi kita buat di sini di awal, ini kita anggap sebagai double crochet yang pertama. Ya, jadi setelah itu kita membuat slip stitch di chain space. Lalu kita buat double crochet lagi di sela-sela di antara 2 double crochet yang ada di sini, ya. Jadi di sini kita buat 6 double crochet. Kita mulai. Ini 1, 2, 3, 4, 5, kemudian 6. Jika sudah, kita buat lagi slip stitch di 2 chain space ini. Ya, jadi jangan sampai keliru ya nanti. Yang diisi 6 itu bukan yang di 2 chain space, tapi di antara 2 double crochet. Ya, di 2 chain space ini kita isi dengan slip stitch ya. Jadi ini slip stitch, kemudian kita isi di antara 2 double crochet ini dengan double crochet sebanyak 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jangan lupa slip stitch di 2 chain space. Kita lakukan seperti ini terus sampai di double crochet yang pertama kita buat di sini tadi. Kalau teman-teman bingung untuk mengetahui tadi terakhir di mana, ketika membuat chain 3 tadi bisa diberi stitch marker atau penanda di chain yang ketiga ya. Jadi nanti nggak bingung, nggak kebablasan sampai di sini. Nah, ini kita sudah mulai masuk di terakhir ya. Jadi ini 2 chain space yang kita miliki yang terakhir. Ini kita isi dengan slip stitch. Nah, kemudian ini kita otomatis berada di baris terakhir DC dan juga chain 3. Nah, di sini kita akan buat di sebelah sini ya. Jadi tidak usah khawatir menabrak di sini ya, tapi kita memang akan membuat di sini double crochet sebanyak 5. Kenapa hanya 5? Karena kita tadi sudah membuat chain 3 yang pertama yang ada di sini. Jadi berikutnya ini kita hanya tinggal membuat 5 double crochet. Jadi chain 3 itu kita hitung sebagai double crochet yang pertama. 3, 4, kemudian 5. Nah, ini sudah. Jika sudah, teman-teman bisa melihat di sini slip stitch yang pertama kita buat. Nah, kita akan mengakhirinya di sini jadi slip stitch di sini. Nah, seperti ini, kemudian chain 1, lalu setelah itu kita putus benang. Tidak usah panjang-panjang, pendek aja. Jika sudah, kemudian kita rapikan di belakang, di sela-sela, diselip-selipkan di sela-sela di belakang. Yang tengah ini ditarik karena biasanya dia akan lebih longgar. Jadi supaya tidak longgar kita tarik. Lalu bisa kita selip-selipkan juga. Kalau sudah nanti kita korek api ya. Ini.
Kemudian sekarang yang bagian ini kita rapikan. Ini juga sama, kita selip-selipkan aja di sela-selanya. Teman-teman nanti bisa mungkin dikreasikan yang lebih rapi lagi, jadi biar nggak terlalu kelihatan selipan benang-benangnya. Bisa pakai jarum tapestri juga, tapi mungkin sebagai pemula kalau misalnya ada yang masih belum punya, nggak apa-apa, karena ini cuman pendek aja, jadi tanpa jarum tapestri pun bisa. Nah, ini langsung kita putus benang. Nah, ini sudah jadi aplikasi kerajut kita atau coaster crochet, atau bisa disebut dengan tatakan gelas. Nah, demikian teman-teman tutorial membuat aplikasi rajut, atau mungkin juga bisa disebut dengan coaster crochet atau tatakan gelas dan juga tatakan vas bunga ya. Mudah-mudahan bisa diikuti dengan mudah, terutama untuk teman-teman yang masih pemula. Jadi nanti bisa dicoba di rumah dengan benang yang dimiliki merek apapun, jenis apapun ya. Nanti beda ply benang, beda merek, biasanya hasil akhir ukuran diameternya juga berbeda. Menggunakan poli lestari ini, diameter yang dihasilkan adalah kurang lebih 9 cm. Nanti kalau di rumah punyanya poli cherry, pasti berbeda. Kemudian kalau punyanya di rumah adalah poli Indo, juga pastinya nanti akan berbeda lagi ukurannya. Nah, demikian teman-teman, terima kasih karena selalu sudah bersama dengan channel Nita Nailcraft. Dukungan teman-teman sangat berarti sekali untuk saya ya. Dan mudah-mudahan di berikutnya saya bisa menghadirkan tutorial yang bisa bermanfaat lagi untuk teman-teman. Terima kasih dan tentu saja sampai jumpa.